Ketika berguru di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan padamu." Imam Syafi'i pun menuruti perintah sang guru dan beliau segera berpamitan dengan sang ibu. Berkatalah sang ibu, "Pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah, kita akan bertemu nanti di akhirat." Maka Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk mengajarkannya ilmu. Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tak butuh waktu lama, Imam Syafi'i langsung menyerap ilmu yang diajarkan Imam Malik sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Termasuk sang guru yang pada saat itu merupakan ulama tertinggi di Madinah. Imam Syafi'i pun menjadi murid kesayangan Imam Malik. Imam Syafi'i kemudian mengembara ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan tercerdas. Sehingga dalam waktu singkat ia sudah diminta untuk mengajar. Tak butuh waktu lama, ribuan murid pun berbondong-bondong datang untuk berguru padanya. Hingga ia pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Ibundanya Imam Syafi'i pada setiap tahunnya juga melakukan ibadah haji. Pada kesempatan tahun itu pun sang ibu melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu sang ibu mengikuti kajian dari salah seorang ulama yang mana sang ulama tersebut sering mengucapkan nama Imam Syafi'i. Mendengar ulama tersebut sering mengucapkan nama sang anak, setelah pengajian sang ibu pun menjumpai ulama tersebut. Sang ibu bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Sang ulama pun menjawab bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya di Irak. Kemudian sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi kepada sang ulama bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang manakah yang maksud? Ulama tersebut pun menjawab bahwa ia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Mekah. Sang ibu pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan anaknya. Kemudian sang ulama menyampaikan kepada ibunya Imam Syafi'i bahwa ia ingin berpesan apa kepada sang anak. Sang ibu pun menjawab bahwa ia telah memperbolehkan sang anak untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya sang ulama tersebut di Irak, ia langsung menyampaikan pesan tersebut kepada sang guru. Imam Syafi'i yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pulang ke Mekah. Mendengar kabar sang imam ingin pulang, penduduk Irak sangat sedih, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sang imam ingin pulang, masyarakat serta sang murid pun telah menyiapkan bekal kepada sang imam. Karena sang imam telah menjadi ulama besar di Irak, ia pun menerima bekal yang sangat banyak. Ratusan ekor unta telah diterimanya dari masyarakat dan muridnya di sana. Sesampainya sang imam di pinggir kota Mekah, ia pun memerintahkan sang murid untuk memberitahukan sang ibu bahwa anaknya telah berada di pinggir kota Mekah. Sang ibu bertanya apakah yang ia bawa? Sang murid pun menjawab dengan bangga bahwa sang imam membawa ratusan ekor unta dan harta lainnya. Mendengar itu sang ibu pun sangat marah dan ia tidak memperbolehkan sang anak untuk pulang. Dengan rasa bersalahnya sang murid kembali menjumpai sang guru dan menyampaikan bahwa sang ibu marah dan tidak memperbolehkannya pulang. Mendengar berita itu sang imam sangat ketakutan dan menyuruh sang murid untuk mengumpulkan seluruh orang-orang miskin di kota Mekah, kemudian ia memberikan seluruh harta yang ia bawa hingga yang tersisa hanya kitab-kitab dan ilmunya. Kemudian sang imam memerintahkan sang murid untuk memberitahu sang ibu tentang hal ini. Setelah mendengar kabar tersebut sang ibu pun memperbolehkan sang imam untuk pulang.